wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafil Akbar, NIM 2019-1221021. Seperti yang sudah kita ketahui bersama dan sudah menjadi pembicaraan masyarakat luas, bahwa ada kasus yang terjadi pada tempat hiburan malam atau klub house yang bernama Holywing. Yang kemudian perusahaan ini banyak dikecam oleh masyarakat luas dikarenakan pembuatan konten promosi yang berbau sara. Promosi tersebut berisikan ataupun memberikan minuman beralkohol gratis tiap hari Kamis untuk mereka yang bernama Muhammad dan Maria. Akibat dari konten promosi tersebut, pihak Holywing dilaporkan oleh suatu instansi kepada polisi dengan tuduhan melakukan penistaan agama lewat promosi minuman beralkohol tersebut. Dalam laporan tersebut, Holywing dilaporkan dengan melanggar pasal 28A ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 UU ITE. Dengan adanya kontroversi ini, pemerintah DKI Jakarta mencabut izin usaha 12 outlet Holywing di Jakarta. Alasan ditutupnya 12 outlet ini dikarenakan memang belum memiliki sertifikat standar jenis usaha bar yang telah terverifikasi, yang mana sertifikat tersebut harus dimiliki oleh operasional usaha bar. Dalam kasus ini perusahaan terindikasi mengalami bias dalam pengambilan sebuah keputusan, di mana mereka mungkin dalam mengambil keputusan mengenai penyebaran promosi kurang memahami akibat dari kejadian tersebut. Mereka merasa bahwa langkah yang mereka ambil sudah benar, apa yang mereka lakukan kurang terstruktur dengan baik. Solusi dari masalah ini, mereka bisa untuk terus senantiasa menerima informasi yang didapatkan dan mematikan informasi tersebut, memastikan bahwa informasi tersebut akurat. Dan selanjutnya yang harus dibenahi adalah komunikasi internal di perusahaan tersebut, yang mana harus terjadi komunikasi yang baik antara manajer bagian promosi dan atasan lainnya untuk hal-hal yang akan dilakukan dapat terkoordinasi dengan baik. Dengan adanya banyak orang yang mengetahui, maka akan semakin banyak pertimbangan dan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Dan ada beberapa perspektif menurut 16 Heads, yaitu yang pertama ada topi putih. Sebagai topi putih, kita tidak bisa dan tidak akan berpihak kepada instansi tertentu karena banyak hal yang masih belum jelas pengertiannya, dan bisa di cross check lebih dalam lagi terkait dua nama yang dipermasalahkan, yaitu antara Muhammad dan Maria, yang masih mempunyai makna luas dan bukan berpatok kepada suatu percayaan tertentu. Maka mediasi adalah salah satu jalan yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan sudut pandang tersebut. Yang kedua, menurut topi kuning, sebagai topi kuning kita harus lebih berpikir positif, tidak menyalahkan dan tidak pula membenarkan, karena memang seperti yang telah dikatakan oleh si topi putih, bahwasanya nama Muhammad dan Maria bukanlah hanya nama yang menyangkut kepercayaan tertentu, dalam artian masih banyak hal yang harus terus diselidiki terkait pemaknaan dan tujuan dari penentuan nama tersebut itu seperti apa, dan tujuannya itu seperti apa. Kemudian topi hitam, sebagai topi hitam kita sama sekali tidak membenarkan apa yang telah tersebar luas terkait nama yang diangkat oleh instansi tersebut, karena memang hal tersebut bisa dikatakan sangat salah, dalam artian memang dua nama yang dipakai sangat riskan dan mengandung makna yang menyinggol suatu keyakinan tertentu. Karena
dua nama tersebut sangat identik dengan dua kepercayaan, yakni Islam dan Kristen, maka dari itu pihak Holy Wings seharusnya mampu memilah dalam penentuan nama karena isu SARA di negara kita ini sangat riskan untuk ataupun sangat sensitif untuk diperdebatkan. Dan kemudian ada topi merah, itu menurut pandangan saya tidak seharusnya pihak Holy Wings memakai dua nama tersebut, Mas, dan karena masih ada banyak pilihan nama yang dapat ataupun bisa digunakan. Dan topi hijau, sebagai topi hijau harus mempunyai sebuah kreativitas yang luas yang mana bisa memancing dengan ide-ide tanpa sensor. Kemudian yang terakhir menurut topi biru, sebagai topi biru harus juga pandai dalam mengontrol di dalam sebuah rapat permasalahan tersebut, dan ada baiknya memancing dengan melempar ke topi lain ketika tidak ada kemajuan dalam kelompok tertentu. Dan kemudian menurut perspektif Batna dan Jopa dalam melakukan sebuah negosiasi, yang pertama adalah Batna untuk mencapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh Holy Wings adalah meminta maaf kepada khalayak luas, karena bagaimanapun juga ia sudah melukai perasaan banyak pihak. Holy Wings juga harus bernegosiasi kepada pemerintah agar pemerintah mau membuka jalan damai antara pihak Holy Wings dan khalayak luas, terutama kepada pelapor. Yang kemudian menurut perspektif Jopa adalah Jopa sendiri adalah perjanjian potensial ataupun tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Untuk mencapai sebuah kesepakatan yang baik, maka harus terjadi adanya mediasi antara kedua belah pihak yang terkait, dan mungkin mediasi adalah jalan yang bisa menciptakan tawar-menawar antara kedua belah pihak hingga mencapai sebuah kesepakatan bersama. Terus kemudian selanjutnya yaitu terkait kasus tingginya labor turnover, yaitu identifikasi kasus tingginya labor turnover. Labor turnover sendiri adalah aktivitas pergantian karyawan atau keluar masuknya karyawan suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor penentu terjadinya perpindahan karyawan tersebut, baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut, yaitu yang pertama adalah faktor umur, kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan kerja, yang ketiga faktor masa kerja, dan yang keempat adalah faktor kepuasan gaji. Nah, untuk faktor umur yaitu ketika karyawan yang lebih muda lebih mungkin untuk keluar dari perusahaan, karena tingkat turnover yang cenderung lebih tinggi pada karyawan yang berusia muda biasanya disebabkan karena karyawan tersebut masih memiliki keinginan untuk mencari pekerjaan yang lain. Faktor lingkungan kerja, sejatinya lokasi kerja yang menyenangkan akan menarik bagi karyawan, dan begitupun sebaliknya, termasuk pada saat pandemi yang memaksa sebuah perusahaan untuk tetap bertahan dengan mengurangi insentif karyawan maupun putus hubungan kerja. Dan faktor masa kerja turnover lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa kerja yang singkat, karena interaksi dengan usia yang kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan yang dapat memungkinkan terjadinya turnover. Kemudian ada faktor kepuasan gaji, yaitu keluasan kerja karyawan dianggap salah satu penyebab karyawan berhenti bekerja. Namun persepsi karyawan terhadap perilakunya tidak adil dalam hal kompensasi atau gaji menjadi penyebab yang lebih kuat ataupun penyebab yang lebih diutamakan.
akar permasalahan tingginya turnover pada proyek konstruksi, yaitu ada yang memicu tingginya laporan turnover adalah faktor kepuasan gaji dan faktor lingkungan. Yang pertama yaitu faktor kepuasan gaji. Pada proyek konstruksi, upah yang diberikan sering terlambat. Keterlambatan pembayaran upah mereka disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dari kontraktor kepada mandor, yang berimbas terlambatnya pembayaran upah pada para tukang. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Salah satu faktor gaji yang sering tidak sesuai dengan waktunya. Selain itu juga ada faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi, yaitu keadaan pandemi COVID dan gaji mulai tidak sesuai dengan perjanjian awal mengakibatkan tingginya laporan turnover. Kemudian solusi yang bisa saya tawarkan adalah, setelah melihat dari faktor-faktor di atas yang menjadikan naiknya laporan turnover, maka diharapkan pihak perusahaan bisa memperbaiki kesalahan yang sebelumnya agar tidak terjadi lagi peningkatan pada laporan turnover. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.